Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa dhamu ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kepada umatnya hingga masyaallah muslimin, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Pada pagi ini kita tausiah yang berkenaan dengan tugas seorang pemimpin atau penguasa. Nah, ini yang ada di dalam petunjuk Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 26. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu malikal mulki tuti mulkan man tasya wa tanzi'u man tasya wa tu'izzu man tasya bi'adikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Quran, jadi petunjuk ini tentang pemimpin itu ada di surat Ali Imran ayat 26. Jadi sekarang kan di Indonesia lagi ikhtiar mencari pemimpin. Nah, mencari pemimpin pun ada petunjuk dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an. Kemudian kaitan dengan pemimpin juga Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atad'alu fiha mafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa anka sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum adabun bima nasu yaumal hisab. Ini diantara surat Al-Baqarah ayat 30. Itu Allah berfirman, dan ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darahkan di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, engkau tidak tahu malaikat, sebenarnya yang engkau tidak tahu apa yang aku ketahui. Jadi malaikat itu setengah protes, suudon pada Allah. Ya kan, artinya Allah akan menjadikan manusia itu menjadi khalifah di bumi, karena pada waktu
Allah berfirman ini belum ada iblis, belum ada setan. Karena iblis itu kan dulunya kan malaikat Azazil namanya. Nah, karena Allah ini para malaikat itu protes lah, manusia nanti di bumi itu akan membuat pertumpahan darah dan kerusuhan lah. Nah, apa yang diinikan malaikat itu kan memang sebagian manusia itu kan ada pembunuhan, ada kerusuhan di sana sini. Itu memang malaikat tahu, cuman Allah lebih mengetahui apa yang akan diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah kelanjutan dari kekuasaan yang ada di Al-Quran itu, Allah berfirman di surat Shad ayat 26. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fadul anka sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adabun bima nasu yaumal hisab. Jadi Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi kalau kita menjadi pemimpin juga harus pemimpin yang adil. Jangan adil hanya untuk keluarganya saja atau kelompoknya. Jadi adil untuk semua yang dipimpin. Nah, contoh nih, kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin yang paling terkecil aja dah, RT. Nah, pemimpin dalam RT juga dalam kepengurusan itu juga tidak boleh mengutamakan keluarganya saja atau orang-orang yang dikenal saja. Harus semua warga RT ini harus mendapatkan keadilan yang sama. Nah, kita merambah ke RW, ke kelurahan, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Ini pun petunjuk dari Al-Quran. Jadi petunjuknya itu tidak boleh kita itu mementingkan keluarga kita, ya kan? Tidak boleh mementingkan kelompok kita, tidak boleh mementingkan golongan tertentu. Harus berlaku adil untuk semua. Nah, di sini makanya kemudian kaitan dengan firman Allah ini, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati, al-imam ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati, wa rajulun ra'in fi ahli wa mas'ulun ar-ra'iyati, wal mar'atun ra'in fi baiti wa mas'ulun ar-ra'iyatiha, wal qadimu ra'in fi mali wa mas'ulun ar-ra'iyati, kullukum wasma'un wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Nah, maksudnya kalian semua itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Penguasa. Nah, kita bicara penguasa atau pemimpin. Ini juga akan dimintai pertanggungjawaban jawab apa-apa yang dipimpin. Jadi jangan mau jadi pemimpin tapi tidak mau bertanggung jawab, kan enggak. Kemudian kita sebagai suami, kepala rumah tangga, kita juga akan dimintai pertanggung jawab apa-apa yang kita pimpin di keluarga kita. Nah, kemudian istri adalah pemimpin di rumah suami, akan dimintai pertanggungjawabannya apa-apa yang dipimpin di ruang suaminya itu. Kemudian kita sebagai karyawan, ya kan, sebagai karyawan juga kita diminta pertanggungan atas pengelolaan harta tuan-tuan kita nih. Nah, makanya kita dimintai pertanggungjawaban jawab apa yang dikelola oleh kita terhadap harta tuan kita atau atasan kita atau bos kita. Ini kita akan dimintai pertanggungan. Jadi kalian semua itu menjadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Nah, implementasinya dari
firman Allah dan hadis Rasulullah itu kita menjadi seorang pemimpin harus adil untuk semua. Jangan adil untuk keluarganya. Jangan adil untuk kelompoknya. Jangan adil untuk golongan tertentu. Nah, ini sudah diperingatkan baik oleh firman Allah maupun hadis Rasulullah. Jadi makanya kita dalam mencari pemimpin itu kita juga harus ini berdasarkan apa yang petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, makanya kan fenomena sekarang kan banyak pemimpin itu yang mementingkan keluarganya atau kelompoknya. Makanya di sini sudah diperingatkan jauh-jauh hari, bahkan sudah semenjak Al-Quran itu difirmankan kepada sejak Al-Quran itu Allah berfirman kan lebih kurang kan 15 abad yang lalu sudah diperingatkan bahwa kejadian ini akan kejadian di umat Rasulullah. Makanya sudah diperingatkan lewat hadis maupun firman Allah. Kemudian Allah berfirman di surat yang lain kaitan dengan masalah kepemimpinan juga, yaitu di surat jadi kaitan kepemimpinan di samping itu kaitan kita itu sebagai pemakmur di bumi ataupun kesejahteraan lah. Jadi Allah berfirman di surat ini ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila yamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khair wa nasakum minal ardi wastamarakum fiha wastaghfiru summa tubu ilai inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan baginya selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya, ya kan? Karena itu mohon ampunlah kepadanya, kemudian bertobatlah kepada sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa-doa hambanya. Dari ayat ini, ya kan? Allah berfirman bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dari tanah atau dari bumi, ya kan? Dan kita sebagai pemakmurnya di bumi ini. Nah, pemakmurnya ini dalam arti kata, jadi kita sebagai pemimpin harus bisa mensejahterakan terhadap apa yang kita pimpin. Contoh, dalam rumah tangga kita sendiri aja lah. Kita sebagai pemimpin di rumah tangga kita itu kita harus bisa mensejahterakan terhadap keluarga kita. Nah, kesejahteraan di sini bukan hanya cukup makan dan minum saja. Kesejahteraan di sini ya termasuk kebutuhan akan pangan, papan, sandang, dan pendidikan. Nah, ini bagian dari kesejahteraan. Kita meningkat ke misalnya ke kabupaten atau wali kota juga begitu. Kesejahteraan juga artinya pemerintah kabupaten itu harus bisa mensejahterakan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kesejahteraan dalam ini pertama kan kebutuhan makan, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan untuk fisik maupun untuk rohaninya. Kaitan dengan ibadah pun harus diatur supaya rakyatnya itu bisa sejahtera. Kan di sini pemakmur di bumi itu bukan hanya cukup makan, cukup sandang, cukup papan. Kaitan dengan pendidikan, karena pendidikan itu sangat dibutuhkan, karena sesuatu itu perlu adanya rakyat itu berilmu kan. Jangan sampai artinya suatu penguasa itu mementingkan
keluarganya. Nah, istilah sekarang itu kan nepotisme, ya kan? Nah, jangan sampai terjadi nepotisme kaitan dengan lahan-lahan yang kaitan pekerjaan dikuasain keluarganya, fasilitas kaitan dengan publik dikuasain keluarganya. Nah ini yang tidak boleh. Ini namanya istilahnya melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kan kita suruh memakmurkan. Makmurkan di sini kan bukan untuk kemakmuran keluarga kita pribadi atau kelompok kita pribadi atau golongan kita pribadi. Nah, ini yang kaitan dengan kita sebagai pemakmur di bumi, ya kan? Ayat. Kemudian berkenaan dengan kita sebagai pemakmur di bumi itu sangat luas. Ya, artinya dari sisi kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, terus itu tidak boleh dimonopoli. Nah kalau istilah sekarang kan ada oligarki ekonomi, jadi semua sentra ekonomi yang kebutuhan rakyat banyak itu dikuasai oleh oligarki ekonomi. Nah ini tidak membuat warganya sejahtera, seharusnya diatur oleh penguasa. Nah penguasa itu makanya kan tidak boleh condong ke salah satu pihak yang menguntungkan, harus menguntungkan untuk warganya secara keseluruhan, ya kan? Ini yang kaitan dengan penguasaan. Nah kekuasaan ini juga kan milik Allah, jadi kekuasaan ini diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan suatu saat kekuasaan ini akan diambil oleh Allah sesuai dengan Allah yang kehendaki. Dan kemudian dengan kekuasaan ini Allah memberi kemuliaan terhadap penguasa atau pemimpin, dan kemuliaan ini juga Allah akan dihinakan apabila tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Ya kan? Jadi ada keseimbangan, ada kebaikan, ada keburukan, ada derajat diangkat, ada yang dihinakan, dimuliakan. Jadi ini memang sudah sunnatullah, artinya ketentuan yang di Al-Quran itu harus kita ikutin supaya kita itu ada keberkahan lah dari langit dan bumi. Artinya negara kalau dikelola dengan baik, pemimpinnya bisa adil terhadap rakyatnya, akan kebutuhannya, dan insya Allah istilahnya walau anna ahlal qura amwattaqo la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalau negara itu bisa adil dalam mengelola untuk kepentingan umat bersama dan umat ini pada Allah, insya Allah keberkahan dari langit maupun dari bumi akan diperoleh, karena ini janji Allah. Nah kalau janji Allah kan pasti, kalau janji manusia sih bisa inkar kadang-kadang sekarang ini. Kalau Allah kan enggak, pasti. Jadi walau anna ahlal qura wa wattaqo la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalau misalnya penduduk bumi itu bertakwa kepada Allah, akan dibuka keberkahan dari langit dan bumi. Makanya yang kaitan dengan kepemimpinan itu, makanya ayat-ayat atau ini yang ada di dalam Al-Quran kita ini semua. Jadi makanya dalam Al-Quran itu ada tematik ya, kaitan dengan kepemimpinan itu nanti ayat-ayat yang kaitan kepemimpinan, ya kan. Pertama tadi kan soal kepemimpinan di surat Ali Imran ayat 26 kan, itu kaitan dengan kekuasaan itu milik Allah, diberikan pada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan mengambil kekuasaan itu yang dikehendaki juga. Kemudian orang yang menjadi pemimpin yang adil Allah akan muliakan, dan orang yang jadi pemimpin yang dolim juga Allah akan hinakan. Nanti akan ditampakkan, baik dia masih di bumi lah, ini udah dihinakan akan nampak, apalagi di akhirat. Nah kelebihan pemimpin itu banyak sekali.
Kalau pemimpin yang adil tuh mau masuk surga dia duluan, karena dia bikin kebijakan. Misalnya ditentukan contoh nih, misalnya seorang pemimpin bikin kebijakan apabila ada apa di suatu instansi kedengaran sholat lohor, pemimpin bikin aturan atau kebijakan, pokoknya panggilan sholat kita harus sholat semua. Bikin kebijakan, kalau semua ngikutin itu pahalanya pemimpin pertama itu yang dapat tuh. Orang melakukan pemimpin dapat, orang melakukan. Dan sebaliknya, kalau pemimpin yang dolim ya dihinakan sehina-hinanya. Jadi disitulah keadilan Allah itu memang seperti itu. Dan mudah-mudahan tausiah yang berkenaan dengan pemimpin atau penguasa memang sudah diatur dalam Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.